kedua segera di dalam pertandingan. Tendangan bebas saja ke sisi kotak penalti. Kuasa yang terjadi buat api ataupun sudah kombinasi serangan yang dilakukan tim Sebasan dari Persida. Namun sudah tekanan attacking serangan balik yang cepat tepat dilakukan dari Persib yang secara langsung terus disaksikan oleh para warga masyarakat dari Lebak Wangi. Sebuah persahabatan bertenangan namun tepat juga ditarik. Sebuah kasihan ada pendi besitan Bapak RT untuk menggunakan jersey berwarna hijau yang sementara berada di sebelah kiri tempat saya melaporkan. Penjaga gawang dipercayakan kepada Nanang. Nomor punggung 1 ada RT Mamat. Nomor punggung 14 ada Gareng. Nomor punggung 4 ada Culai. Nomor punggung 3 ada Rapiki. Nomor punggung 5 Jari. Nomor punggung 2 ada Riri. Nomor punggung 10 Aben. Nomor punggung 13 Arif Rahman Hakim. Nomor punggung 7 Agung Pribadi. Nomor punggung 9 dan juga ada Rizky Bahwawan. Nomor punggung 16. Dan itulah line up starting kedua tim sebelasan di sore hari ini para pemirsa. Kembali suasana ataupun situasi tempat saya melaporkan secara langsung di stadion ataupun di lapangan PLP Lebak Wangi, di mana pertandingan terus disaksikan langsung oleh orang nomor 1 di desa Lebak Wangi, Bapak Leo Bagas, yang didampingi oleh jaga staf desa, yaitu ada Sekdes Bapak Muhammad Sidik dan juga ada Qatar Bung Syakir Jasrid, ada Bung Mahmi Ja'u Kewan Sasora dan juga ada Bos Obang, dan juga terlihat Bapak Jara Obi, selamat sore Bapak Jara Obi, dan juga ada Jara Akel dan juga ada Bang Adi. Dan kembali kita saksikan di mana sebuah gol api ataupun sudah kombinasi serangan yang dilakukan tim Sebasan dari Persida. Namun sudah tekanan attacking serangan balik yang cepat tepat dilakukan dari sendiri, namun tepat sekali hari sebuah tanjakan yang begitu lengket diperlihatkan oleh penjaga gawang dari Persela yaitu Narang. Sebuah set tikus ataupun kepala rajang yang betul-betul tepat sekali diperlihatkan oleh penjaga gawang yang mendapatkan sebuah kekecewaan di bawah meter serangan oleh Bapak RT Empos. Begitu baik sekali tadi menambahkan sebuah skema serangan ketenangan dilakukan oleh Fikri Muhammad Fikri. Sebuah akselerasi menyisir di sisi sebelah kanan umpan crossing. Sebuah heading kelemahkan Bapak RT Mamat mampu mentapping ataupun memotong sebuah tendangan crossing yang mengarah ke tiang dekat oleh Rafiki. Menarik sebuah simbol bodoh untuk bisa mengagalkan sebuah skema serangan, sebuah tendangan sedikit di menit-menit awal dari tim Sebasan jaga putih Pembuli FC. Ada tidak akan angkat pemain berada ke atas namun bola terjadi Ridon lebih tidak suka Firman Utira tadi, namun tidak mampu melakukan sebuah shooting di area penalti. Sebuah umpan passing dalam bola pendek merupakan sebuah opsi jalan keluar ataupun juga inisiatif bagi tim Sebasan dari Pembuli mengirim sepertiga jantung bersaharan dari tim Sebasan Persida. Dasar dia masukkan ke kanan kepada Alam Budi Kusuma dan berkali-kali sementara area titik tengah masih mampu menangkan permainan yang terus dikembangkan diperlihatkan di hadapan Bapak Lua Bagas untuk bisa menghibur para pemain warga masyarakat desa Lebak Wangi. Tunjukkanlah permainan kalian, tunjukkanlah skill permainan kalian untuk bisa memberikan sebuah hiburan gratis bagi warga masyarakat yang berada di desa Lebak Wangi. Sebuah tendangan pergi saja dilakukan oleh Persela, namun bola masih dekat-dekat Firman Utina. Sebuah halaman tadi yang kurang begitu Utina, namun kembali kalau kita saksikan beberapa pemain dari Persela bermain secara ofensif keluar menyerang di menit yang kelima sudah duel bola di belakang. Terjadi sedikit sudah gestur ataupun kebetulan tiga jari di hadapan wasit Bung Solus. Begitu naturalitas sekali pertandingan wasit yang secara langsung dikatakan oleh Bapak Lurah Bagas untuk memimpin negara pertandingan di acara yang sudah memasuki jilid kelima di Karya Staf
yang secara langsung terus disaksikan oleh para warga masyarakat dari Lebak Wangi. Sebuah percobaan bertenangan namun tepat juga ditarik. Sebuah penetapan posisi ataupun sebuah reading and the ball atau sebuah gawang reading standar. Menjadi gawang yang memiliki tinggi badan sekitar 154 yang memiliki berat badan sekitar 65 kg, namun begitu ringan sekali apabila nanti kita tangkapan dari Persora dalam tim kebelasan Pamili melakukan sebuah kreasi serangan, pindahkan dia ke kanan ataupun ke lini tengah, namun masih ada satu pemain belakang dari tim Persora yang secara baik melakukan sebuah defense ataupun sebuah penjagaan yang begitu dapat, tidak diberikan sedikit ruang bagi para pemain depan tim Sulasan dari Pembili. Ada saya terjadi tadi sebuah pelanggaran ke Laser Firman Utuna mengganggu pergerakan penjaga gawang Nanang Tembayong yang keluar dari daerahnya untuk bisa melakukan sebuah tepusan tepat atau kartu kuning keluar dari saku wasit tim Solis didapatkan satu pemain nomor punggung 15 yang mendapatkan sebuah hadiah dikeluarkan oleh wasit Bung Solis. Begitu tepat sekali sebuah keputusan yang diperlihatkan oleh wasit Liga Asyaf yang biasa memimpin pertandingan di benteng Ridam, dan juga ada awal satu Bung Agung Pribadi dan juga ada Bung Aktif salah satu awal 2 yang sementara ini masih berjalan begitu baik untuk bisa memberikan sebuah kepentingan permainan di kick-off babak yang pertama. Sebuah tendangan dada saja di lini pertahanan dari tim sebelasan Persada. Ada 3-5 pemain berada di wilayah ataupun area dari tim Sulasan Pamili. Sebuah perebutan bola di flank sebelah kiri tidak mau mengambil sebuah resiko dengan membuang bola saja terlebih keluar lapangan di mana Hendra Adibayau melakukan sebuah pengawalan yang begitu rapat. Hendra Adibayau salah satu pemain bukan di sisi sebelah kiri yang harus bertindak keras untuk bisa menggagalkan dengan bisa serangan di mana tempo serangan semakin meningkat dari tim Sulasan Persada untuk bisa melakukan sebuah permainan di hadapan Bapak Lula Bagas dan juga ada Bapak Sabos Muhammad Sidik yang selalu terus berada di tempat duduk VIP. Sementara menunjukkan kembali sebuah tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi Persona secara perlahan mencoba kotak penalti Ustaz Gozek cukup berbahaya tadi. Sebuah kesempatan oleh Abeng memanfaatkan sebuah bola rebound, sebuah serangan yang berada di lini pertahanan dari Pemilih 5-6 pada pemain belakang dari Pemilih menjaga lini kedalaman untuk tidak bisa memberikan kepada ada kembali dan kedua kalinya bukannya sepatunya yang belum disuci Bapak Lurah, bukan sepatunya yang belum disemur Abang yang kedua kalinya setinggi luar darah kotak penalti masih beradu di atas Mr. Gawang Redi Usandar. Selamat kembali Mr. Gawang dari Pemilih yang mendapatkan sebuah serangan melalui servis serangan langsung dari Abang. Sebuah lempar bola saja ataupun throw-in bagi Pemilih mendapatkan kembali ataupun sebuah pemedahan bola di sebelah kanan. Awal satu tim Agung Pribadi mengangkat bendera kuning tinggi bertanda terjadi sebuah offset yang kedua kalinya. Salah satu pemain yang mendapatkan sebuah kartu kuning tadi diberikan oleh wasit Bung Solis. Sebuah tendangan kembali di bawah Mr. Gawang ataupun di area kotak penalti di mana bola masih menjuara tepat di hadapan satu pemain dari Pemilih. Pelanggaran ternyata bersari, sebuah gangguan sebagai pemain Utira diganggu, sebuah pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan Bapak kepada topik di mana para pemain dari tim Pemilih masih berada di antasesen, berada di posisi masing-masing. Serangan dapat kembali didapat kembali sebuah umpan backheel yang kembali diperlihatkan ada Imam S. Arifin di sisi sebelah kiri, namun terlalu beras ataupun tidak bisa dikontrol oleh Imam S. Arifin dan biarkan saja bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Tendangan pendek cukup tarik. Ternyata akan terjadi salah satu pemain belakang ternyata tersangkut dengan layangan yaitu Bapak RT Mamat dengan langsung sikap sekali membuang
benang layangan yang berada di mulut gawang gawang Nanang Iskandar RC Babat lompat saja kembali diberikan di titik arah berikutnya baru masuk arah sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Hendra Adu Bayau. Inilah Hendra Adu Bayau selalu bermain begitu mobile, bermain begitu efektif, pemain yang terus memarking pergerakan para dua winger dari tim sebelasan Persela di menit yang kesekian. Lemparan ke dalam zona bagi pemilik FC Bapak Emang sementara masih berada di pinggir lapangan. Kedua sang pelatih sementara masih begitu tegang karena anak asuhnya masih bermain imbang 0-0 kedudukan. Sebuah yang jalankan ataupun salah pijakan ya. Kita tadi Ricky, salah satu pemain muda yang sempat mulai dirapat begitu oleh tim besar di Liga 2. Sementara mendapatkan perawatan. Ya, tim medis dari Rumah Sakit Sitodala itu bisa masuk ke lapangan memberikan sebuah perawatan ataupun tim medis yang dibawa oleh Bapak RK 4 itu bisa masuk ke area permainan salah satu pemain muda usia 17 tahun yaitu Ricky Rizan Murad. Salah satu pemain yang sementara ini masih cukup efektif melakukan sebuah pijakan di area kotak penalti. Ada Kevin langsung saja ke area depan kepada Rizky Batubara, namun bola masih mampu dikuasai ataupun mudah saja dihalau oleh lini pertahanan ataupun lini belakang dari Tamuru melakukan sebuah intensitas serangan, mengandalkan sebuah umpan-umpan lompat atau sebuah umpan senjata yang mengarah kepada serangan. Namun kecepatan dengan itu wasit ada pergantian dari Persela. Masuk Daniel nomor punggung 15, keluar Arif Rahman Hakim, ditarik keluar Arif nomor punggung 11 dari tim sebelasan Persela. Arif Rahman Hakim nomor punggung 11 sudah ditarik keluar. Masuk Daniel Madantang. Itulah Daniel Manansang, salah satu pemain ketika berkarakter sebagai pemain gelandang penyerang yang akan memberikan sebuah monitoring gol ataupun pengiriman kepada kedua rekan gawang yang berada di lingkungan. Itu ada Rizky nomor punggung 16 dan juga ada satu pemain itu Agung Tripadi dan Arif Rahman Hakim. Itulah tiga golgeter yang sementara mendapatkan sudah kepercayaan dari Bapak RT 4 untuk bisa memberikan sudah ancaman di area kotak penalti seperti gawang Rodi Iskandar, penjaga gawang yang sementara tadi mampu menyelamatkan sebuah tepusan ataupun sudah halauan yang kedua kalinya melalui sudah tendangan di luar kotak penalti. Itu ada Abang sebuah kejauhan kecil tadi sebagai salah begitu terjadi sebuah karakter para pemain-pemain muda. Inilah para pemain-pemain putra daerah dari Lebak ini yang terus diberikan sebuah ajang ataupun perhelatan besar di Piala Kades Cup Unit yang kelima untuk Allah sementara masih berada di pinggir lapangan dan pertandingannya. Selamat kali ini masih begitu terhibur oleh permainan yang terus diperlihatkan baik dari Persela maupun di tim Serasana Pabili. Ada Kameng menguasai bola di sana, berikan beberapa dorongan ke depan kepada Juari, mudah saja direbut kembali ataupun mudah kehilangan bola. Sebuah tekanan ke arah Fikri di sana, begitu luasnya, mulai agak begitu banyak space, banyak ruang yang mudah ditembus dari pemilik arah Kameng. Memberikan umpan overlap ke sudut kedaran kepada Rizky, namun bola lebih dekat diarahkan oleh Marwan Iskandar ataupun Daniati. Itulah tiga trio quarterback, yaitu ada Marwan Iskandar, Daniati, Hendra Adu Bayau dan tim ditampilkan Utinang sekarang turun ke belakang untuk menjaga lini kedalam di salah satu pemain dari Pamili. Sebuah tekanan namun mudah saja dari dianalkan jaga oleh Bapak RT Nanat, suatu pemain dari Pamili mulai bangkit kembali, tidak sama sekali terjadi sebuah pelanggaran.
di mana permainan masih dalam keadaan baik-baik saja. Itulah sebuah permainan yang terus dilakukan kedua tim sebelasan baik Pamuli maupun dari tim selatan Perseba bermain menjunjung tinggi sportivitas pertandingan dan respect antar pemain untuk bisa menghargai bersama prestasi sebagai pemain sepak bola yang bisa kita dengarkan dari sebuah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Lurah Bagas bermain untuk bisa menghibur para penonton yang begitu antusiasnya mulai membatasi tribun ataupun lapangan dari PLP. Lini tengah sementara masih mampu didapatkan ataupun dikuasai sebuah Perseba. Rapat sekali sebuah mankinan marking yang diberikan ataupun diberikan ada sebuah suara yang terlihat tepat terhadap wasit Buntaris tegas sekali. Sejak kepemimpinan wasit dan secara otomatis akan mengeluarkan kembali kartu kuning satu pemain dari Perseba. Apakah gerangan di sana Bung Martijau yang mendapatkan sudah wasit saja ataupun kartu kuning? Sebuah perawatan yang begitu sigap Bung Berhaya. Sebuah tim medis yang dirasakan secara langsung baik dari Pamili mendapatkan 3 tim medis yang berada di pelajaran dan tim sebelasan Perseba dengan membawa 3 tim medis juga untuk bisa memberikan sebuah perawatan apabila terjadi sebuah kram ataupun sebuah cedera di dalam pertandingan. Untuk tendangan bebas saja ke sisi kotak penalti. Apa yang terjadi? Rapiki kehilangan sebuah momentum Bung Ruhai. 4 pemain Pamili Pari berada di dalam kotak penalti. Agak begitu terlambat Bapak RT Mamat dan juga Samin dan Suwai. Namun wasit menyatakan terjadi sebuah defleksi ataupun bola mengenai satu kaki pemain dari Pamili. Sebuah tendangan bebas saja ataupun sebuah tendangan walking saja di menit-menit yang begitu rawan di mana konsentrasi, stamina dan fisik mulai terkuras. Permainan yang begitu cepat counter to counter, serangan balik yang terus dilakukan. Sebuah inisiatif yang terus disampaikan di pinggir lapangan oleh Bapak RT Emto dari Perseba dan juga Bapak RT Onang di tim sebelasan dari Pamili. Pelanggaran kembali terjadi. Kalau terjadi kartu kuning kembali keluar betul saja. Nomor punggung 10 Rudi Osolina, salah satu pemain yang berkarakter sebagai gelandang bertahan. Wajar apabila pemain gelandang bertahan untuk bisa mengganggu ataupun mencaci pergerakan ataupun juga akselerasi yang akan membahayakan kejantung pertahanan. Sebuah tendangan bebas kembali. Inilah Rafiki dan kapten yang akan menjadi eksekusi sebuah tendangan free kick. Lemah sahabat. Sebuah tendangan yang hanya dibiarkan saja oleh penjaga gawang dan bertepatan dengan itu wasit Bung Saleh. Ada pergantian dari Perseba. Abeng ditarik keluar nomor punggung 13. Abeng ternyata ditarik keluar semakin menarik. Masuk next nomor punggung 11. Inilah Abeng yang tadi sempat melakukan sebuah tendangan percobaan di luar dari kotak penalti, namun tendangannya masih melambung sedikit di atas bibir gawang Robi Iskandar. Bongkar pasang Bung Kotak Ruhai dari tim kesebelasan Perseba. Ditariknya Abeng sementara memasukkan pemain tipikal Kedurang yaitu ada Maxi nomor 11 yang akan memberikan sedikit pembedaan permainan di area titik tengah dan sementara ini masih mampu didapatkan atau dimenangkan dari Pamili dengan ball possession 45-50%. Namun itulah sebuah mental para pemain dari Perseba walaupun ditekan dari lini torang, lini kiri berjalan juga di luar kotak penalti, namun masih mampu menetralisir ataupun membaca sebuah vision ataupun ritme serangan yang terus dilakukan dari tim kesebelasan Pamili. Betul suatu baru wasit Bung Saleh memberikan respon sedia bagi Perseba. Ini menjadi gawang Nanang, salah satu penjaga gawang yang memiliki
postur tubuh yang agak begitu menguntungkan yang diberikan, memiliki postur tubuh 172 cm dengan berat badan 75 kg. Siapa bersih ataupun sudah meter saja yang hampir saja mengarah di hadapan Bapak Lurah, namun masih tertahan oleh para penonton yang berada di depan tempat saya melakukan lemparan ke dalam bagi tim kesebelasan dari Pamulu. Inilah Mahwa Iskandar, sebuah lemparan yang begitu jauh. Mahwa Iskandar lengkap. Itulah percobaan yang dilakukan oleh Enam nomor punggung 16 Bung Kotak Rihai mendapatkan sebuah langsri ataupun lemparan yang begitu jauh yang dilakukan oleh Mahwa Iskandar. Namun sementara Perseba keluar menekan sebuah umpan mendasar ke tuan 2, mampukah dikejar sana oleh satu pemain dari Perseba, dibalang-balangi begitu rapat dari Pamulu, di mana bola tadi mengenai satu pemain dari Perseba. Lemparan ke dalam saja bagi Pamulu FC di menit-menit bersisa, di mana skor sementara masih imbang 0-0 terdekat. Begitu Mahfud Nafis para penahan-tahan apabila kalah skor untuk bisa terus memandang ke arah perbaikan. Permainan ketat, permainan counter. Tidak ada faktor kesengajaan yang tipu-tipu bersama tadi. Satu pemain dari tim sebelah Pamulu nomor punggung 9 dan juga dari tim sebelah Perseba yang sempat tadi melakukan sebuah pertukaran bola. Tidak ada faktor kesengajaan dan tidak ada niat untuk mencederai sesama pemain. Inilah para pemain-pemain muda yang berada di wilayah Asal Lebak Wami untuk bisa memberikan sebuah ataupun memeriahkan ada start yang ke-5. Bung Hentus, Walat Soro, Bung Hentus, salah satu rekan Jawa yang mulai keluar dari lapangan ataupun mengajak istri dan anak tercinta jajan-jajan sejenak Bung Hentus. Dan inilah sebuah tangkapan kembali ataupun juga reading handball Rodi Iskandar. Walaupun memiliki postur tubuh agak begitu pendek, namun begitu ringan atas bola memetik bola di udara. Kembali sebuah putaran menggunakan dimensi pemain yang sedikit memberikan sebuah perubahan di flank sebelah kiri. Rodi Iskandar tepat sekarang keluar dari arahnya, bisa melakukan sebuah sweeper ataupun melakukan sebuah penyelamatan di mana di menit-menit akhir, di menit-menit rawan harus menjaga fokus dan menjaga konsentrasi. Rodi Iskandar, salah satu pemain yang menjaga di bawah besar gawang dari Pamulu, melakukan sebuah inisiatif keluar dari daerahnya untuk menyambut bola ataupun melakukan sedikit gangguan salah satu pemain dari Perseba Perseba dengan langsung mendapatkan sebuah perawatan dari tim medis. Sebuah kode apakah dari masih bisa bermain Bung Kotaknya penjaga gawang Rodi Iskandar. Sebuah perawatan yang begitu cepat dilakukan oleh Bapak Omang sekaligus tim medis dan juga sekaligus sang pelatih. Dan pertandingan di sore hari ini di turnamen Karas Cup Grup 5 dilangsungkan di akun TikTok dan akun YouTube Putih Seragam yang akan memberikan sebuah gambar ataupun memberikan sebuah momentum di tengah-tengah lapangan. Begitu baik sekali sebuah kepemimpinan wasit Bung Salih. Sering sekali terjadi sebuah benturan-benturan di tengah-tengah lapangan dan itu sudah merupakan permainan yang terus mampu diberikan baik dari Perseba maupun tim kesebelasan dari Gajah Putih ataupun Pamulu FC. Satu pemain yang sementara ini masih mendapatkan sebuah perawatan dan itulah respect antar pemain. Apabila harga besar yang mengalami sebuah cedera maka akan dibantu. Itulah tadi sebuah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Komandan Bapak. Apabila terjadi satu pemain yang mengalami cedera maka tolong dibantu. Tendangan bebas yang dilakukan bagi kapten dari Perseba. Kading dan kapten bertepatan dengan itu wasit menulis bertanda berakhirnya pertandingan di kick off babak yang pertama dengan skor imbang berurutan 0-0. Kita kembali